lagi liburan tiba-tiba ada berita yang agak kurang mengenakan. Gimana nih Non? Dengar kabar? Udah dengar belum kabarnya Non? Udah lah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian dan teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Ya ada bocor lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Non. Ya bukan kali pertama banget gitu. Jadi ya yang kemarin aja kita masih diproses gitu. Jadi ya udahlah Pak. Ya jadi sedikit inilah liburannya, aduh ada apa nih gitu kan, kaget tiba-tiba. Pertama kali tahu kapan Non kalau boleh tahu? Semalam. Cuman ya udah, kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Ya sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya cuman ya udahlah gitu, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itu lah, udah pernah lah, udah lewat itu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Nah iya Non, gimana Non? Kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses ya udah kayak gitu, sambil masih nunggu ternyata ada lagi. Jadi ya udahlah gitu aja. Oke, udah ya Mbak Intan? Non, tapi kamu ingin memproses ke hukum juga nggak sih Non? Mungkin Non ini kan mengganggu juga Non. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana. Jadi gini, kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut. Dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal. Ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati. Karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya. Yang ada CT, ada LM sama si cowok. Gitu kan, ya si AR. AR itu tidak menyebarkan waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalaian. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya kalau itu menyebar, harusnya kan secara pasal 27 ayat 1 itu Undang-Undang ITE harus menyebarkan, ancaman hukumnya 6 tahun, ya. Tapi kasus si AR lalai kena juga, itu baru satu. Tapi yang paling bahaya Undang-Undang pornografi, karena di Undang-Undang pornografi ada kata-kata termasuk memproduksi, memproduksi berarti memproduksi video porno, ya walaupun tidak menyebarkan,
bisa dikait-kaitkan dengan undang-undang pornografi. Ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Udahlah, denger banget. Kan langsung ini kan ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian, dari teman-teman juga kan nggak mungkin juga untuk nggak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama gitu kan. Karena Gisel pun datang ke saya secara pribadi sebagai teman. Ya karena sangat susah menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan, itu paling susah. Saya udah bicara dengan Gisel bahwa menurut pengakuan Gisel, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Ya, dia sudah hapus. Entah kenapa bisa nongol. Jadi 3 tahun lalu dia kasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Jadi kalau di situ memang tidak ada unsur kelalaian. Ya itulah kira-kira. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Nan? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Setahu saya Gisel tidak membantah kok. Setahu saya Gisel tidak membantah, dia tidak membantah di BAP. Setahu saya tidak membantah dia. Dia hanya bilang bahwa itu 3 tahun lalu waktu handphone itu dikasih ke manajernya, dia pun nggak tahu handphone yang mana. Karena ada 3 handphone dikasih ke manajernya dan dia bilang sudah hapus. Ini pertanyaannya, apakah ditemukan unsur melawan hukum? Ya, apakah Gisel itu lalai? Apakah dia selordeh? Itu tidak menyimpan secara proper, secara hati-hati itu video. Itu kuncinya di situ. Karena dulu waktu kasus artis si A, yang saya kan pengacaranya CT, itu karena unsur kelalaian. Tetap buktikan bahwa kau tidak lalai. Tetap buktikan bahwa memang kamu benar-benar tidak lalai, bahwa kau benar-benar memang tidak ada kesengajaan. Ntar gua ambil surat dulu, belum bawa surat. Hah? Oh, bawa balik. Tapi sekarang posisi di sini. Balik karena apa tuh, Bang? Jangan maju, jangan. Diam. Maju. Gisel. Mundur. Bang, awas Bang. Mundur dikit dong, mundur. Ya, mundur. Harga ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Lagi di Mas, biar masuk dulu Mas, bentar Mas. Jalan dulu boleh nggak? Nanti kita di depan tangga. Pak kita ada apa sih hari ini agendanya kan kita? datangin aja lagi sesuai dengan panggilan aja. Oke, Pak Yusri, seperti apa mungkin hasil dari ahli forensik wajah mengenai video syur diduga mirip Gisel? Hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dalam pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan.
kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD, ya. Ini saya kasih tahu awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri, ya. Dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ini mungkin bisa sampaikan teman-teman. Terima kasih. Pak MYD sendiri siapa Pak? Maksudnya pemeran dalam video tersebut atau MYD Pak? MYD sendiri apakah sama rekan-rekan? Apa pria yang di video itu? Kan sudah saya sampaikan bahwa dua orang ini adalah yang memang mengakui bahwa betul-betul dia adalah di video yang ada yang beredar di media sosial dan di media-media yang lain. Jadi kedua-duanya, yang satu adalah saudari GA, yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD. Ya. Hubungannya apa Pak? Hubungannya apa MYD sama? Nanti akan saya sampaikan. Ini paling rendah 6 tahun, paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nantinya akan kita panggil, maka saya bilang rencana tindak lanjut ke depan adalah, ulangi, paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya. Apaan Pak dipanggil Pak? Mau dikasih pantun nggak? Ikan cepat. Ya. Oke. Secepatnya akan kita lakukan pemanggilan terhadap keduanya sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Terima kasih. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.